Di video ini, saya tunjukkan cara flash ROM stock di Samsung Galaxy A32. Oke, hal pertama yang harus dicek adalah versi perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Karena pada perangkat Samsung, kita hanya bisa melakukan flashing firmware dengan versi yang sama atau yang lebih baru. Tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Itulah mengapa hal pertama yang harus dicek adalah versi perangkat lunak kita saat ini. Dan itu ada di sini. Di bawah nomor build, dalam kasus saya tertulis A325FXXU6DWH3. Jadi misalnya saya bisa melakukan flashing dengan stack, ROM, atau semua versi di atasnya. Jadi setelah kita tahu versi perangkat lunak kita, atau sebenarnya, biar saya tunjukkan bagaimana cara mengecek versi perangkat lunak di mode recovery. Karena misalnya, jika perangkat Anda tidak bisa menyala, misalnya mengalami boot loop, di layar loading ya, Anda hanya bisa melihat logo Samsung. Saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa melakukannya dari mode recovery. Tapi pertama-tama, hubungkan ponsel Anda ke PC atau laptop menggunakan kabel USB-C. Dan sekarang kita perlu menahan tombol power dan volume atas sampai kita melihat logo Samsung. Saat logo muncul, lepaskan jari dari tombol power, tapi tetap tahan volume atas untuk masuk ke mode recovery. Jadi power dan volume atas. Pertama sebenarnya ini batang pemuatan di tengah perlu menghilang. Oke. Sekarang lepaskan tombol daya dan terus tahan tombol volume naik. Oke, dan di sini di atas kita punya versi kita. Oke. Jadi setelah kita mengetahui hal itu, kita perlu memilih matikan daya, cabut kabelnya, dan untuk menavigasi menu ini, gunakan tombol volume, pilih matikan daya, dan konfirmasi dengan menekan tombol daya. Oke, sekarang di PC kita, buka kunjungi halaman kita dulu, seperti yang sudah kita katakan info. Kamu bisa lihat tautannya di sini lalu masuk ke unduhan. Dan pertama ketik Odin. Klik tombol cari dan unduh versi 3.1.4.4 ini. Klik itu lalu klik unduh. Setelah itu kembali lagi dan ketikkan kata kunci Samsung Drivers pada kolom pencarian. Klik cari dan pilih driver ini, lalu juga klik unduh. Oke, selanjutnya silakan Anda buka tab baru di browser, kemudian ketikkan kata kunci firmware SMA325F. Di sini saya sangat menyarankan kepada Anda untuk menggunakan halaman dari situs samfwe.com. Silakan langsung saja Anda buka situs tersebut. Oke. Saat ini yang ditampilkan adalah versi untuk Afrika Selatan, jadi silakan kembali ke versi sebelumnya. Ke katalog utama, oke? Sekarang, gulir ke bawah dan di sini ketik negara Anda atau kode CSC. Dalam kasus saya akan mengetik Polandia. Saya harus memilih SEO karena saya memiliki versi ponsel yang tidak bermerek. Yang saya maksud dengan tanpa merek adalah produk tersebut tidak diberi merek tertentu. Operator seluler, karena misalnya di Polandia ada beberapa operator seluler, dan ponsel tersebut bisa saja bermerek. Oke, sekarang kita perlu menggulir ke bawah. Dan di sini kita punya semua versi yang tersedia. Seperti yang Anda ingat, saya memiliki versi yang diakhiri dengan WH3, jadi saya bisa melakukan flash dengan versi stack ROM yang sama atau versi di atasnya. Saya ingin misalnya versi WK1 ini, jadi saya akan klik itu, lalu gulir ke bawah. Pilih tautan unduhan, misalnya saya akan memilih yang di tengah. Anda hanya perlu mengklik lalu klik unduh. Oke, dalam kasus saya, semuanya sudah diunduh, jadi saya akan membuka folder unduhan saya. Oke. Buka folder unduhan dan di sana kita akan menemukan driver Samsung, Odin, dan perangkat lunak kami. Kita perlu mengekstrak ketiga hal tersebut. Jadi, klik kanan, Anda bisa menggunakan WinRAR dan klik ekstrak ke. Jika Anda tidak memiliki WinRAR, Anda bisa klik ekstrak semua dan ekstrak. Itu juga akan berfungsi untuk mengekstrak driver Samsung, aplikasi Odin, dan perangkat lunak kita. Oke, lalu buka folder yang berisi Samsung Drivers dan jalankan.
Dalam kasus saya, semuanya sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengulangi seluruh proses itu lagi. Namun dalam kasus Anda, jika Anda memasang driver untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi driver selesai, sehingga semuanya akan berfungsi dengan baik. Oke, sekarang mari kita buka Odin, cari foldernya, buka, dan jalankan programnya. Klik OK. Dan sekarang kita perlu mengaktifkan mode unduh di ponsel kita. Untuk melakukannya, sekali lagi, kita perlu menggunakan kabel USB-C yang sudah terhubung ke komputer kita. Dan sekarang, tahan kedua tombol volume secara bersamaan. Masukkan kabel ke ponsel dan tetap tahan tombolnya sampai menu ini muncul. Sekarang, tekan tombol volume atas sekali, dan kita sudah masuk ke mode unduh. Selain itu, di aplikasi Odin sendiri, sangat penting untuk memastikan kita melihat angka-angka di bawah id.com. Jika Anda melihatnya, itu berarti semuanya telah berhasil dan terhubung dengan benar. Sekarang, klik pada BL masuk ke folder downloads, cari folder dengan perangkat lunaknya, lalu klik 2 kali. Kita sudah mengklik tombol BL, jadi pilih file BL, lalu klik open. Sekarang AP, pilih file AP, lalu klik open. Yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama karena itu adalah file terbesar. Jadi mungkin akan memakan waktu sedikit. Teruslah menunggu. Oke, sekarang CP. Pilih file CP. Dan sekarang CSC. Selain itu, Anda perlu menyadari bahwa jika Anda melakukan flashing pada stack room, semua data Anda akan terhapus. Ponsel akan dibersihkan sepenuhnya, seperti ponsel baru. Sekarang klik CSC yang ini, lalu klik buka. Oke. Tunggu hingga proses pemuatan selesai. Lalu klik mulai. Seluruh proses akan dimulai tepat di sini. Ini akan memakan waktu sedikit, jadi sampai jumpa lagi setelah hampir selesai. Oke, kita hampir selesai. Tentu saja, selama seluruh proses pengunduhan, Anda tidak dapat mencabut kabel dari ponsel atau PC Anda karena akan membatalkan proses tersebut. Instalasi, jadi ingatlah itu. Baiklah, dan ketika tertulis lulus, itu berarti semuanya berhasil. Sekarang kita bisa mencabut kabelnya, kita juga bisa menutup aplikasi Odin, kita tidak akan membutuhkannya lagi. Dan sekarang kita harus menunggu sampai ponsel kita menyala, dan kita harus melalui proses pengaturan. Saya akan menunjukkan itu kepada Anda, dan kita juga akan memverifikasi versi perangkat lunak kita. Dan apakah semuanya berjalan seperti seharusnya? Oke, jadi sampai jumpa sebentar lagi. Oke, ponselnya sudah menyala, mungkin saya akan beralih ke layar penuh. Jadi kita akan bisa melihat lebih banyak. Klik mulai. Pilih bahasa yang Anda inginkan. Klik berikutnya. Berikutnya. Pilih bahwa Anda setuju. Mari kita lewati Wi-Fi untuk sementara waktu agar proses pengaturannya jauh lebih cepat. Namun tentu saja, jika Anda mau, Anda dapat terhubung ke sana. Itu terserah Anda. Seperti yang saya katakan, ponsel ini sekarang sudah sepenuhnya siap digunakan. Mari kita lewati penguncian layar.
Oke, selanjutnya. Hal yang sama berlaku untuk akun Samsung. Lalu tekan tombol setuju, pilih mode tampilan Anda, terang atau gelap, terserah Anda. Klik selesai dan sekarang kita siap menggunakan ponsel kita. Mari kita verifikasi versi perangkat lunak sebagai langkah terakhir. Mari kita buka. Pengaturan, tapi sebelumnya perlu memuat dulu. Pengaturan. Gulir ke bawah tentang ponsel, informasi perangkat lunak. Dan seperti yang Anda lihat, versi perangkat lunak baru, New Stack ROM, telah berhasil diinstal. UK1 itu adalah huruf-huruf dari perangkat lunak yang saya unduh dari halaman tersebut. Dan seperti yang Anda lihat, proses instalasi berjalan dengan baik dan kita memiliki versi baru. Baiklah, dan itu saja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.